Dawet, dawet. Sing dodo ayu. Saya terima nikahnya dan kawinnya Putri Indah Sari Tanjung binti Khairul Tanjung dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bapak dan Ibu yang tersayang, pada kesempatan ini Uti mohon doa restu dan ridho dari Bapak dan Ibu untuk menikahkan Uti dengan Andra yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup Uti. Doakanlah kami agar kami menjadi keluarga yang terus berjalan sesuai tuntunan agama dan menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Suasana khidmat dan haru menyelimuti semua hati yang hadir di acara pengajian jelang pernikahan ini. Calon mempelai wanita Putri Tanjung meminta restu kepada kedua orang tua untuk memasuki babak baru kehidupan pernikahan. Kedua orang tua, Khairul Tanjung dan Anita Ratnasari Tanjung pun tak kuasa menahan air mata. Putri, jadilah istri, ibu yang bertanggung jawab dengan penuh kasih sayang kepada suamimu dan anak-anakmu kelak. Acara pengajian ini merupakan awal atau pembuka prosesi pernikahan adat Solo yang dipakai Putri Tanjung dan suami Gwinandra Jatikusumo. Sebagai rangkaian pernikahan adat Solo, usai menggelar acara pengajian dan doa restu kepada orang tua, Putri Tanjung menjalani prosesi siraman 1 hari jelang akad nikah. Rangkaian prosesi siraman dimulai dengan pemasangan blek KTP dan tetawuhan sesuai dengan prosesi adat Jawa. Pemasangan blek KTP di depan rumah dilakukan oleh Khairul Tanjung secara langsung dan ditemani sang istri. Masih dalam rangkaian prosesi siraman, selanjutnya sang ayah pengantin wanita Khairul Tanjung bersama sang istri mencampurkan aneka bunga ke dalam 7 sumber mata air. Ketujuh sumber mata air tersebut berasal dari beberapa masjid dan air zam-zam. Air yang disebut sebagai prawito ini dicampur dengan aneka kembang, kemudian dipisah dalam wadah lainnya. Selanjutnya, air tersebut juga dikirimkan untuk calon pengantin pria. Acara berlanjut dengan prosesi meminta restu dan sungkeman. Putri Tanjung duduk di depan orang tua untuk menyampaikan rasa terima kasih serta memohon restu jelang hari bahagia. Prosesi sungkeman berjalan dengan penuh haru. Putri dan kedua orang tua saling meleburkan perasaan masing-masing hingga meneteskan air mata. Selanjutnya, Putri membasuh dan mencium kaki orang tua sebelum menuju prosesi siraman.
Suasana berubah menjadi sukacita saat Putri Tanjung menjalani proses siraman yang dimulai pertama kali oleh Khairul Tanjung. Kemudian Anita Tanjung, lalu diikuti Arsini Susanto selaku nenek. Dalam budaya Jawa, prosesi siraman bertujuan untuk membersihkan lahir dan batin calon pengantin agar siap menjalani kehidupan pernikahan. Pembersihan secara lahir dilambangkan dengan siraman air, sedangkan pembersihan batin dilakukan dengan memanjatkan doa. Dawet, dawet, sing dodo ayu, sing payungi bagus. Dawet, dawet. Selanjutnya, orang tua calon pengantin menjalani prosesi dodol dawet atau jualan dawet. Dawet yang memiliki rasa manis memiliki makna harapan agar buah hati dan suaminya akan selalu merasakan manisnya hidup dalam menjalani pernikahan. Dawet, dawet, yang megang payung capek. Laris, laris. Terimalah anakku Putri Indahsari Tanjung apa adanya. Terimalah ia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terimalah ia dalam mudanya dan tuanya. Terimalah ia dalam sehatnya dan sakitnya. Malam menjelang akad nikah, suasana di kediaman Khairul Tanjung, orang tua Putri Tanjung, kembali ramai. Kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing hadir untuk menjalani prosesi Midodareni. Pada malam Midodareni, Putri tidak diperbolehkan bertemu dengan Gwinandra. Sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar calon pengantin pria. Midodareni yang merupakan budaya Jawa berasal dari kata widodari atau bidadari. Berbahagia sekali kita Pada malam Midodareni, bidadari dipercaya turun dari kayangan untuk menyampaikan pesan dan mempercantik calon pengantin wanita. Dari kedua calon mempelai untuk menikah esok hari. Midodareni itu disebut juga nyantri atau jonggolan. Jonggolan itu adalah berkunjung menghadirkan calon pengantin pria untuk dihadirkan. Mengapa harus dihadirkan? Karena di situ dinyatakan bahwa ini betul-betul pengantin pria yang akan menikah esok hari. Dan dia biasanya kalau dulu itu biasanya kedua orang tua pengantin pria pun tidak ikut serta hadir. Tapi sekarang ini karena biasanya kalau yang punya putra cuma satu, kalau nggak boleh hadir tuh suka bertanya apakah saya boleh hadir atau tidak. Saya katakan boleh hadir kalau sekarang. Jadi ada hal-hal yang bisa saya berikan kelonggaran yang dapat dilakukan dan dapat dikerjakan, tapi ada hal-hal juga yang tidak bisa dilanggar gitu. Malam ini kita kenal sebagai malam Midodareni. Pada malam Midodareni ini digelar pula prosesi seserahan atau peningset yang dibawa keluarga Gwinandra untuk diserahkan kepada keluarga Putri. Berdasarkan adat Jawa, seserahan diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara kedua keluarga. Ibu Anita sudah difoto ya. Tanda kasih ini nanti akan langsung diserahkan
kepada calon pengantin wanita di kamarnya. Ya, kedua ibu bisa salam takzim. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat semula kepada kedua ibu. Pada malam Midodareni ini, Gwinandra kembali menyampaikan kesungguhannya untuk mempersunting Putri Tanjung. Putri pun mendapat pertanyaan dari ayahanda, Khairul Tanjung, apakah dirinya sudah benar-benar yakin untuk menikah dengan Gwinandra. Prosesi ini disebut tantingan, di mana kedua orang tua Putri menghampiri calon mempelai ke kamar untuk menanyakan kemantapan hati sang calon mempelai jelang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, putri tersayang. Sebelum melaksanakan akad nikah, Bapak dan Ibu ingin mengetahui, apakah kamu benar-benar sudah yakin akan melaksanakan pernikahan dengan pria pilihan hatimu, yaitu Ananda Gwinandra Luftan Jatikusumo, putra dari Bapak Dwi Asmoro dan Ibu Dira Priyati Komalaning Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang Uti cintai, Uti benar-benar sudah yakin dan dengan tulus hati ingin menikah dengan Gwinandra Lutfan Jatikusumo, pria pilihan hati Uti. Hanya saja mohon syarat agar Bapak berkenan membacakan Caturweda. Selanjutnya, ayah Putri Khairul Tanjung menyampaikan Caturweda pada Gwinandra Jatikusumo. Caturweda adalah tradisi dalam pernikahan Jawa yang berupa 4 wejangan atau nasihat untuk mengarungi bahtera rumah tangga calon pengantin nantinya. Wejangan atau nasihat ini disampaikan oleh ayah atau ibu calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Gwinandra Luftan Jatikusumo. Setelah Ananda beristri, maka sikap dan tingkah laku Ananda harus lebih dewasa dan bertanggung jawab untuk menjadi seorang suami yang baik. Demikian juga Usai menyampaikan 4 Ananda wejangan Putri kepada Indasari calon Tanjung menantu, Khairul Tanjung harus juga menyadari memberikan pesan mendalam bahwa ia lainnya. telah mempunyai Khairul Tanjung berharap pendamping calon baru. menantunya itu bisa menerima Putri Tanjung apa adanya. Terakhir, terimalah anakku Putri Indasari Tanjung apa adanya. Terimalah ia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terimalah ia dalam mudanya dan tuanya. Terimalah ia dalam sehatnya dan sakitnya. Setelah Caturweda, dilakukan pula sesi Tirto Wening, di mana Ibunda Putri memberikan segelas air putih untuk diminum Gwinandra. Meminumkan air dari gelas merupakan lambang penyambutan calon menantu lelaki. Akan wening, boleh mas dihabiskan lebih banyak supaya hatinya wening menghadapi pernikahannya esok. Boleh didorong, bantu dorong boleh mas. Alhamdulillah. Cium tangan Bapak dan Ibu, Mas Gwinandra. Kemudian mencium tangan kedua calon mertuanya. Selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih, monggo. Sesuai dengan adat Jawa, Gwinandra sebagai calon pengantin pria tidak diperkenankan untuk melihat calon istrinya. Putri dan Gwinandra harus menjalani masa pingit selama 5 hari menjelang akad nikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Putri Indah Sari Tanjung binti Khairul Tanjung dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Putri Indahsari Tanjung binti Khairul Tanjung, dengan emas kawin 199 gram emas murni dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Putri Indahsari Tanjung binti Khairul Tanjung dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Al-Fatihah. Panggih dalam bahasa Jawa berarti bertemu dan merupakan tradisi Jawa yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. Pernikahan adat Jawa memiliki banyak prosesi, mulai dari siraman, seserahan, midodareni, dan panggih. Dari semua prosesi, panggih menjadi salah satu prosesi yang memiliki banyak tahapan dalam pernikahan adat Jawa. Upacara panggih melambangkan pertemuan awal antara pengantin wanita dan pengantin pria yang masing-masing masih dalam keadaan suci. Setelah pengantin wanita keluar dan siap untuk menjalani pernikahan, pengantin pria tiba diapit oleh sesepuh pria dan dilakukan upacara penyerahan sanggan. Sanggan diberikan pihak mempelai pria kepada kedua orang tua mempelai wanita sebagai bentuk tebusan putri mereka. Sanggan terdiri dari satu tangkep atau dua sisir pisang raja matang di pohon, sirih ayu, kembang telon yang berisi bunga mawar, melati dan kenanga, serta benang lawe. Setelah penyerahan sanggan, kedua pihak mempelai saling memberikan sepasang kembar mayang yang melambangkan harapan, cita-cita dan cinta kedua mempelai. Saya sudah memegang gantal, yaitu daun sirih yang diikat dengan benang lawe, sebagai lambang bahwa keduanya telah saling mengikat. Tahapan upacara panggih selanjutnya adalah upacara balangan gantal. Balangan artinya melempar, sedangkan gantal artinya daun sirih yang diisi dengan bunga pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau yang diikat dengan benang lawe. Ritual ini bertujuan untuk saling melempar kasih sayang. Tahapan selanjutnya adalah upacara Ranu Podo, yang berasal dari dua kata, yaitu ranu yang berarti air dan podo artinya kaki. Telur ayam dipecahkan di kaki pengantin pria dan pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria dengan air bersih. Pembasuhan ini mencerminkan wujud bakti istri kepada suami agar rumah tangga bahagia dan harmonis. Nah, nginjak telur itu disebut juga mecah wiji dadi, mecah benih jadi. Mecah benih jadi itu menandakan bahwa agar segera diberikan keturunan. Begitu. Jadi saya juga jelaskan bahwa injek telur itu bukan asal injek telur, tapi itu saya sebelumnya menjelaskan, nah ini kamu injek dengan niat Bismillahirrahmanirrahim supaya kalian ini adalah mecah benih jadi, supaya kalian tetap nanti cepat dikasih momongan gitu. Kemudian diinjak telurnya, kemudian cuci kaki pengantin pria, kakinya dicuci oleh pengantin wanita, oleh istrinya. Itu menandakan bahwa seorang istri itu berbakti kepada suami. Ya, Anda akan berdiri di depan kedua mempelai, ibunda di belakang kedua mempelai. Ibunda akan melingkarkan sindur di pundak kedua mempelai ayahanda berjalan. Khairul Tanjung selaku ayah mempelai wanita selanjutnya menuntun Gwinandra dan Putri berjalan ke singgasana pelaminan dengan kain sindur atau selindur berwarna merah. Sindur binayang menjadi simbol tuntunan orang tua dan anak senantiasa mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat kedua orang tuanya, ibunda yang Tuturi Handayani akan selalu mendoakan bagi kebahagiaan putra-putrinya tercinta. Tiba di pelaminan, mereka lalu melakukan bobot timbang. Kedua mempelai duduk di pangkuan Khairul Tanjung. Sang istri lalu bertanya siapa yang paling berat dalam bahasa Jawa. Bapak, abot sing endi, Pak?
podo abote roto. Iya, ini hanyalah merupakan simbolis saja. Di sini sama beratnya, yaitu maksudnya. Ritual ini melambangkan orang tua mempelai wanita akan memperlakukan sang menantu seperti anak sendiri. Kemudian, ayah mempelai wanita mendudukkan kedua mempelai ke kursi pengantin sambil memegang dan menepuk-nepuk bahu keduanya. Proses ini dikenal dengan istilah tanam jero yang memiliki makna bahwa kedua mempelai telah ditanam agar menjadi pasangan yang mandiri. Upacara panggih Putri Tanjung dan Gwinandra berlanjut dengan ritual kacar kucur sebagai lambang suami akan menafkahi istri dan istri dapat mengatur keuangan keluarga dengan bijak. Putri lalu memberikan 7 jenis kacang-kacangan yang dicampur koin kepada ibunya. Sebagai simbol ia dan suami akan tetap berbakti kepada orang tua meski telah hidup mandiri. Seorang suami mencari nafkah dan seluruh hasil nafkahnya itu diberikan kepada istri. Dan istri setelah itu diikatkan sama istrinya, sama pengantin wanita. Diikat artinya apa? Nggak boleh dibantu. Bahwa seorang istri itu harus pandai memanage keuangan, memanage rumah tangga. Bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Kemudian dilanjutkan dengan menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Selanjutnya kedua mempelai saling menyuapi nasi dan minum air putih yang jernih dengan harapan agar hati tetap jernih dan tenang saat menghadapi tantangan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Prosesi ini juga menggambarkan kerukunan suami istri akan mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga. Permasalahan kehidupan. Mantu putri engkang sepindah engkang kesebat bubak kawah. Piye rasane, Pak? Rasanya seger. Sumya, sumerambah, wong saomah. Prosesi selanjutnya yaitu ngunjuk rujak degan. Kedua mempelai minum rujak degan. Khairul Tanjung dengan istri lalu memberikan rujak kepada Putri Tanjung dan Gwinandra Jatikusumo sebagai lambang penuh harapan supaya keluarga dapat merasakan manisnya hidup dan prosesi ini memiliki makna kerukunan dan kebersamaan. Tilik pitik, yaitu penjemputan orang tua pengantin pria menjadi prosesi selanjutnya. Dilanjutkan dengan acara sungkeman. Mongso wigati yoko tomo sumungkem ing pepadane. Sungkeman dilakukan sebagai wujud bahwa kedua mempelai akan patuh dan berbakti kepada orang tua mereka. Kedua mempelai memohon doa dan restu kepada orang tua agar menjadi keluarga yang bahagia. Nyobrayan mreh rahayu pangestu Prosesi dilanjutkan dengan bubak kawah, yakni upacara yang dilaksanakan sebagai pertanda bahwa pemangku hajat adalah orang yang baru pertama kali memangku hajat mantu, dengan harapan agar pengantin cepat diberikan keturunan.
Prosesi panggih pun ditutup dengan rayahan atau tumplak punjen. Tumplak berarti menuang, punjen berarti pundi-pundi atau hasil dari usaha yang dikumpulkan. Setelah acara panggih selesai, barulah kedua mempelai melaksanakan acara resepsi. Pada resepsi ini kedua mempelai akan menyapa tamu-tamu yang hadir. Upacara pernikahan adat Jawa telah menjadi warisan budaya secara turun-temurun. Setiap prosesi syarat dengan makna yang dapat dijadikan bekal dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Ucapan selamat dan doa restu bagi kedua mempelai